Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang siang berbahagia ini kita masih berkesempatan sehat walafiat dan berikmat iman dan Islam sehingga masih memudahkan langkah kaki kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan mengkaji ilmu yang bersumber daripada Allah dan bersumber daripada Rasulullah SAW melalui guru kita yaitu Tuan Guru Ustaz Dr. Haji Majidi Sayyidi Imani. Beliau ini sebenarnya kajiannya setiap hari Rabu. Namun karena insya Allah besok beliau akan berangkat dalam waktu dekat ini mau berangkat umroh, semoga perjalanan beliau ini dan semua ibadahnya diterima Allah SWT, dan kita semua yang hadir pada hari ini dapat berkesempatan untuk ikut umroh juga suatu saat nanti dan bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Untuk itu terlanjutkan kajian kita kepada Ustaz Dr. Haji Majidi Sayyidi MAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati dan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 19 ya, 19 Sya'ban 20. Jadi artinya mungkin 9 hari atau 10 hari lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu tema kita hari ini masih berkenaan dengan puasa. Ya, ini bagian dari persiapan menyambut. Sekaligus juga saya ingin membawa buku. Ini sebenarnya revisi tahun lalu. Dulu kalau mungkin ada di antara kita yang sering membaca tulisan saya di Pontianak Post, saya lebih 10 tahun membina fokus tanya jawab di Pontianak Post itu masalah-masalah agama. Tapi yang paling banyak pertanyaan itu adalah masalah puasa. Dan di sini saya mencatat sejak tahun 2009 sampai 2020 setelah masuk Covid tidak ada lagi tanya jawab itu karena terbitnya Pontianak Post sudah pakai ini digital ya, jadi pembacanya pun masih sangat terbatas. Akhirnya saya mencoba mencari dan mengupayakan. Cuma di Pontianak Post dulu itu karena kita dikasih ruang yang sangat kecil sehingga kami diberikan semacam peringatan tidak memberikan jawaban yang begitu panjang. Jadi akhirnya satu pertanyaan kadang satu jawaban, kadang dua. Tapi menyebutkan ayat itu tidak mungkin. Hadis juga tidak, hanya terjemahan dan apalagi kalau menyampaikan pandangan para ulama dalam kitab fikih apa itu tidak mungkin. Maka itulah saya revisi, jadilah buku ini. Hanya pilih dulu tahun lalu ini hanya 111 masalah, jadi satu masalah. Nah, yang paling banyak sini adalah puasa. Sini dilengkapi jawaban dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Bahkan saya mengutipkan kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama seperti Antul Talibin, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Sabinatul Kasyifatus Saja, Kifayatul Akhyar, dan kitab yang terbaru yang saya sering pakai adalah Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.
karena itu menghimpun semua mazhab di dalam fikih yang ada. Nah, untuk edisi revisi ini banyak tambahannya sehingga lebih tebal. Pertama, saya nambahkan tentang mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Satu masalah pendapatnya ada 2 sampai 3. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya saya masukkan di sini. Yang kedua, mengapa kita bermadhab? Apa hukumnya bermadhab? Karena saat ini kan banyak orang kadang-kadang mana ada ayatnya, dalilnya yang menyuruh kita bermadhab? Boleh dibaca buku ini, ya. Karena tidak semua orang bisa memahami ayat Al-Quran dan hadis. Jangankan mengerti ayat, membaca ayatnya saja kadang-kadang terbata-bata. Tapi kok beraninya mengambil sebuah keputusan agama tanpa menggunakan dalil-dalil yang dirumuskan oleh para ulama fikih, tapi katanya langsung Al-Quran hadis. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya, apalagi dia sebarkan kepada orang. Kalau untuk dirinya ya mungkin untuk dirinya saja, tapi kalau dia sebarkan kepada lain, jangan ikuti mazhab. Wah, ini repot. Nanti jawabannya di sini nih. Saya menuliskan sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ar-Ramadhani Al-Buti, ulama besar yang menulis tentang al-madhabiyah akhtar bid'atin minash tuhaddidu syariah al-islamiyah. Jadi anti madhab, bebas madhab itu adalah bid'ah yang paling banyak merusak syariat Islam. Itu ada jawabannya sini. Yang kedua, apa itu fatwa? Di sini ada jawabannya. Termasuk ini tambahan-tambahan yang sebelumnya. Termasuk saya menambahkan ini persoalan yang sering muncul tentang doa dan berzikir dengan suara nyaring dan berjamaah. Ada dalam buku ini penjelasannya ini, supaya kita baca sehingga kalau tidak mau ikut berzikir dengan suara nyaring bersama imam, tapi jangan nyalahkan. Karena kalau Anda menyalahkan para ulama terdahulu yang dalilnya ada di sini. Saya sengaja menyampaikan ini karena dulu ulama-ulama terdahulu itu sudah biasa dengan berzikir berjamaah. Manfaatnya bukan hanya secara spiritual, tapi manfaatnya juga secara sosial. Tapi dalam beberapa tahun dekade terakhir ini mulai masjid sepi, selesai sholat pulang tanpa ada salam-salaman, tanpa ada saling mengenal, tanpa ada ini, karena dianggap persoalan ini adalah perkara bid'ah. Ini sangat meresahkan juga. Akhirnya beberapa tahun yang lalu saya menulis tentang itu dan cukup viral, maka tulisan itu kemudian saya tuangkan dalam buku ini. Termasuk mengapa orang membaca surat Yasin kalau ada orang meninggal, hadisnya ada di sini. Saya cuma jelaskan pendapat Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini menulis kitab tidak kurang dari 500 judul, baik tafsir, hadis, fikih dan berbagai macam masalah. Dan beliau ahli tafsir, ahli hadis, tapi berani berpendapat bahwa membaca surah Yasin untuk orang meninggal itu manfaatnya sangat luar biasa. Tapi ketika kita ada generasi yang kemudian datang membelakang baru mengatakan, itu perkara bid'ah, tidak ada dalilnya. Mana yang kita mau dengar? Apakah Syekh Jalaluddin As-Suyuti atau kita dengar orang yang baru belajar agama? Nah, ini penjelasannya dalam buku ini. Ini sekedar informasi karena nanti sebentar kalau kita ngaji lupa jelaskan. Jadi sekedar saya menyampaikan, saya menulis buku ini, mohon maaf, saya bukan penjual buku. Saya bukan. Jadi hanya saya wakafkan saja karena inilah bagian dari dakwah saya, ceramah di atas mimbar, dakwah melalui pengajian dan dakwah melalui tulisan. Karena ada yang mungkin tidak sempat mendengar ceramah saya, tak bisa membaca buku ini. Nah, itulah jadi saya wakafkan ke masjid ini dan masjid lain dan juga tempat-tempat lain. Kalau ongkos cetak, misalnya kalau ada suatu saat nanti, kalau ada pihak yang ingin mencetak buku ini sebanyak-banyaknya, boleh hubungi saya serahkan kepada penerbit. Ini biaya cetaknya hanya 62.000 karena cetaknya sangat terbatas lah kalau kita di kota. Tapi ini tebal, 374 halaman. Kalau Anda ke Gramedia, ada buku yang di bawah 100.000 yang macam ini. Nah, kalau ada yang mau misalnya pihak mau menerbitkan, mewakafkan uangnya, terbitkan buku ini baru disebarkan ke semua masjid yang ada perpustakaannya, itu boleh hubungi saya. Karena ini sekedar saya tulis sama sekali tidak ada untuk komersil apalagi keuntungan, hanya sekedar dakwah.
Makanya karena ini 62.000, karena saya cetak hanya 50, ada beberapa masjid yang saya siapkan untuk yang lain. Kalau ada yang mau miliki misalnya, ya untuk cetaknya aja 62.000 seperti yang dikirim oleh pencetaknya. Nah, saya kira itu sekedar mukadimah. Mari kita melanjutkan pengajian kita hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita lanjutkan tentang al-wajibatu was-sunan az-zahiratu wal-lawazimu bi ifsadihi. Jadi hal-hal yang wajib dalam berpuasa dan yang sunat secara zahiriyah, wal-lawazimu bi ifsadihi, dan kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan ketika membatalkan ibadah puasa. Amal wajibatu az-zahirah fasittatun. Adapun yang hal yang wajib secara lahiriah ada 6. Yang pertama, muraqabatu awwal syahr Ramadan. Ya, wa dzalika bi ru'yatil hilal. Jadi yang pertama sekali adalah meneliti ya tentang awal masuknya Ramadan. Jadi meneliti, ya tentu kalau kan bukan kita, tentu yang itu apa itu pakai teropong ya. Karena di sini wadalika bi ru'yatil hilal, dan itu bisa diketahui tentang masuknya hilal awal Ramadan berdasarkan ru'yat. Ya inilah. Jadi kita, tapi ada sini fa in gumma alaikum ya istiqmalu salasina yauman min Sya'ban. Apabila ya gumma alaikum, dilindungi oleh awan sehingga tidak terlihat bulan itu, maka disempurnakan 30 Sya'ban. Ya, jadi ini yang pertama sekali. Jadi nanti bapak-bapak jamaah sekalian, karena kemungkinan besarnya akan terjadi perbedaan satu Ramadan. Jadi nanti ini kalau Sya'ban hanya 29 hari, maka kemungkinan besarnya itu satu Ramadan adalah pada hari Sabtu. Jadi malam Jumat malam, kalau misalnya Sya'ban itu hanya sampai Jumat 29, maka masuk Ramadan Sabtu. Artinya malam Sabtu kita tarawih. Tetapi kalau pada malam itu tidak terlihat, karena ini pakai ru'yat, tidak terlihat, maka digenapkan Sya'ban 30. Maka Sabtu masih 30 Sya'ban. Maka satu Ramadan jatuh pada hari Ahad. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Ya, tapi yang terjadi begini hanya di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada dua versi. Ada fase pertama wujudul hilal. Wujudul hilal itu yang dipakai Muhammadiyah. Jadi wujud itu artinya tanpa perlu diruyat. Yang penting diketahui berdasarkan hisab. Jadi 0, berapapun kalau sudah masuk kategori wujud, dihitung satu Ramadan. Nah, itu namanya wujud hilal. Tapi versi pemerintah, dan ini juga dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas Islam lainnya, namanya imkanur ru'yah. Artinya imkanur ru'yah itu kemungkinan untuk bulan itu bisa dilihat. Maka itulah dipakai teropong. Nah, bagaimana untuk kemungkinannya bisa diruyat? Nah, oleh para ulama yang tergabung dalam beberapa negara yang ada di Asia ini, namanya MABI, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan beberapa negara terdekat itu menyepakati kalau dulu namanya paling rendah itu 2 derajat. Jadi kalau sudah lewat di atas 2 derajat, itu satu Ramadan. Tapi kalau dia di bawah 2 derajat, misalnya 0,1, nah ini tidak sampai 2 derajat, tapi sudah dihitung Ramadan oleh yang menggunakan metode wujudul hilal. Inilah persoalannya. Tapi kalau di negara lain, begitu pemerintah mengatakan satu Ramadan selesai. Nah, itu bedanya Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia ini pemerintah mengatakan begini, masih ada yang lain mengatakan begini. Nah, itu padahal ini persoalan yang sebenarnya kalau nantilah kita jelaskan, karena dalam metode ilmu hadis ada penjelasan seperti ini, ya.
Nah, nanti kalau di Saudi Arabia begitu, di Saudi Arabia, Mesir, hampir semua negara yang Timur Tengah itu, tidak ada organisasi yang punya otoritas menetapkan satu Ramadan. Semua penetapannya itu otoritas ada di al-imam, pemerintah. Begitu pemerintah mengatakan satu Ramadan, selesai, masyarakat tenang. Tapi kalau kita di Indonesia ini yang bikin yang bikin wallahu alam apa masalahnya nggak pernah tuntas. Tapi mudah-mudahan satu Syawal tidak ada problem. Nah, karena kalau satu Syawal ini agak aneh sedikit. Beda kalau satu Ramadan ada yang tarawih ada yang belum. Tapi kalau satu Syawal ada yang lebaran, ada juga orang berpuasa, itu agak lebih apa ya? Lebih apa istilahnya itu? Tensi untuk masyarakat itu ya apa ya? Ya kemungkinannya banyak ributnya lebih dibanding daripada itu. Mudah-mudahan saja. Tapi insya Allah kalau masyarakat kita akan semakin dewasa terhadap adanya perbedaan, ya hal-hal yang kita jaga adalah ibadah masing-masing sesuai keyakinan dan tidak mengurusi sampai menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi itu yang pertama ya, kata dalam kitab ini tentang harus dipastikan ya tentang awal hilal Ramadan. Apabila terlindungi oleh awan, maka sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Wa na'ni biruya al-ilmu. Ya, kata Imam Ghazali, kami memaknai dalam pengertian ar-ruya ini adalah al-ilmu, yaitu mengetahui dengan pasti. Ya. Wa yasulu dzalika biqauli 'adil wahid. Dan itu bisa diketahui karena ada informasi yang disampaikan oleh orang yang adil walaupun satu orang. Makanya itu kalau kita di Indonesia ini kan ada pengadilan agama. Jadi orang mengaku itu disumpah dulu, sumpah. Maka ada berapa 30 sampai 38 titik ditetapkan di Indonesia ini, ada titik ini, titik ini. Kalau di Kalimantan Barat itu kan itu di pantai apa namanya ini yang sungai apa sana itu Sojaka, itu Sojaka. Tapi kalau di Kalbar ini memang posisinya hampir tidak pernah kelihatan sini. Tempalan sudah kelihatan karena itu memang tidak cocok kayaknya itu. Di tempat lain itu di timur, di pokoknya ada perwakilan lah. Nanti kalau sudah itu melaporkanlah. Maka itulah sebabnya kita sering terlambat mendapat informasi dari pusat. Karena dikumpulkan dulu, sudah itu harus sidang Dewan Isbat. Itu sudah ditetapkan sahkan oleh pemerintah, diwakili oleh Kementerian Agama, barulah diumumkan, barulah kita tarawih. Nah, yang repot ini Indonesia Timur. Karena kalau Jakarta jam 7, Indonesia Timur Pak itu udah jam 9. Nah, itu kadang-kadang nunggu sampai jam 9. Ya, jadi ya gitulah. Seperti itu. Nah, jadi cukup satu orang yang adil sudah boleh. Wala yasbutu ila Syawal illa biqauli adil lagi. Ini bedanya. Tapi kalau penetapan satu Syawal untuk penetapan mulai kita Idul Fitri itu tidak boleh kecuali harus ada 2 orang yang adil. Nah, ini kata kitab ini. Saya tidak tahu sebabnya. Kenapa? Kalau satu Ramadan cukup satu orang adil, tapi kalau penetapan satu Syawal untuk penetapan Idul Fitri itu tidak boleh kecuali harus ada 2 orang yang adil. Ya, katanya ihtiyatan bil ibadati, karena lebih kepada ihtiyat, kehati-hatian dalam rangka ibadah lebih sempurna. Wa man sami'a dalam wa dzikra biqaulihi, dan siapa mendengarkan seorang pernyataan yang dianggap adil dan dipercaya ucapannya, ya, dan memang lebih meyakini bahwa itu sudah ini orang itu sudah apa namanya dipercayalah, ya, sudah dipercaya, maka kita sudah wajib berpuasa, ya, ya, wa illam yakuni al-qadibi, walaupun belum ada penetapan secara resmi. Kalau kita sudah yakin bahwa yang melihat ini, karena dulu ceritanya kan begitu. Jadi ketika ada orang mengaku, oh saya melihat di bawah di hadapan Rasulullah, ditanya dulu bersaksi, ya saya sudah Islam bersaksi, kan tidak boleh. Jadi kalau salah satu pengertian adil, kalau di dalam ilmu hadis, yang namanya adil itu beragama Islam. Jadi kalau adil itu dalam ilmu hadis 5, pertama beragama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat pikirannya, yang ketiga taat beribadah, yang kelima menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu
hal-hal yang tidak pantas yang boleh dilakukan walaupun halal. Seperti misalnya makan sambil jalan, berdiri, terbahak-bahak, itu tidak haram, halal, tapi tidak pantas. Orang yang seperti ini kalau meriwayatkan hadisnya dhaif. Itu sangat hati-hatinya para ulama. Nah, kalau ada orang seperti ini tidak masuk adil. Ya. Nah, jadi yang dimaksud adil di sini kalau sudah itu ditanya oleh Rasulullah bersabda, ya. Nah, setelah Rasulullah menerima informasi itu, Rasulullah percaya dan Rasulullah segera memberi informasi kepada sahabat untuk menyampaikan kepada seluruh umat di Madinah bahwa malam ini kita tarawih dan besok kita puasa. Nah, itu apa artinya? Pertama, boleh menerima informasi walaupun satu orang tapi sudah adil. Yang kedua, pertanyaannya, ini Rasulullah yang menyuruh menyampaikan posisinya sebagai apa? Nah, salah satu penafsirannya para ulama, Rasulullah menyuruh menyampaikan posisinya sebagai ulil amri. Maka dalam konteks ini yang berhak menetapkan, punya otoritas mengatakan besok kita puasa, malam ini kita tarawih, sebenarnya adalah ulil amri. Itu ceritanya hadis. Jadi, makanya kalau kita bicara ilmu hadis, kapasitas Rasulullah SAW itu ya selain yang paling pokok Rasulullah. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu bertindak atas nama sebagai hakim. Maka kalau Rasulullah misalnya ada orang mencuri, lalu kemudian pencuri itu sesuai dengan keadaan syarat-syaratnya, wah ini terpenuhi syaratnya, boleh dieksekusi potong tangan. Nah, kalau Rasulullah memberikan eksekusi potong tangan, ini tidak boleh dicontoh oleh semua orang. Kalau ada orang mencuri sapi, mencuri apa, potong tangannya, karena Rasulullah perlu melakukan. Jangan. Rasulullah melakukan kapasitasnya sebagai hakim. Maka yang boleh melakukan itu adalah keputusan pengadilan di depan hakim. Itu. Nah, inilah, ini belajar hadis seperti itu juga. Kita harus melihat kapasitas Rasulullah itu sebagai apa. Jangan mentang-mentang kan ada hadisnya. Ya. Dulu pernah kita cerita tentang sesuatu yang diperbuat Rasulullah itu kan khas khusus untuk pribadi beliau. Bukan untuk dicontoh. Seperti menikahi istri lebih dari 4. Nah, itu bukan sunnah yang harus kita ikuti. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi ini pertama. Ini banyak tambahannya. Yang kedua, asani an-niyatu wala budda li kulli lailatin an-niyatin muayyanatin lazimah yanwi faridatan shaumi ramadana lillahi ta'ala. Ya. Jadi yang kedua adalah niat. Wala budda li kulli lailatin, tidak boleh tidak ada niat dalam setiap malam. Ya, dan niatnya itu harus ditentukan bahwa saya berniat fardu puasa. Ramadan lillahi ta'ala. Nah, ini semua nanti dalilnya ada semua sini nih. Karena ada pertanyaan dulu, apakah kita harus berniat setiap malam atau cukup berniat saya berniat puasa sebulan selesai? Nah, itu ada pembahasan fikihnya di sini, panjang di sini antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Nah, kita jelaskan supaya lebih aman sama dengan ini Imam Syafi'i. Ya, jadi dia berniatnya fi kulli lailatin setiap malam. Karena dihitung puasa itu adalah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu satu puasa. Ya, bukan 1 bulan. Walaupun Imam Malik menghitung puasa itu adalah sebulan. Sehingga kalau orang berniat, ya saya berniat puasa sebulan lamanya. Jadi kalau nanti ada malam ke-7 lupa berniat, maka sudah tertutupi niatnya pada waktu sebulan. Cuma pandangan para ulama Syafi'i mengatakan niat itu kenapa tiap malam, karena kalau niatnya satu paket, ketika ada puasa batal 2 hari, berarti 1 bulan ikut rusak semua. Itu ternyata kan tidak, berarti puasa itu adalah fi kulli lailatin. Nah, nanti ada niat, dalilnya ada di sini. Ya, dalam hadis, kalau sini tidak disebutkan hadisnya. Ya, bahwa niat itu adalah malam yubaiti syama qabla al-fajri fala syama lahu. Itu hadis Abu Dawud, ada di sini nanti jawabannya. Jadi siapa yang tidak memasang niat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama. Nah, lalu yang kedua, ini juga
masih aja diperdebatkan, dipersoalkan, dibidia-bidiakan. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Ini lafal namanya sarana, wasilah namanya, bukan ibadah. Ya, saya ulangi, ini sarana. Karena dengan membaca lafal ini membantu lidah membantu untuk membuat hati kita konsentrasi memasang niat di dalam hati. Itu gunanya. Itu ya. Jadi itu namanya lafal niat, bukan ibadah, itu sarana. Maka mau membaca nawaitu secara lafal ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi sahnya ibadah puasa. Yang penting ada dalam niat kita camkan bahwa saya berniat berpuasa besok, ya, besok untuk puasa wajib fardu, ya, tahun ini karena Allah. Harus disebutkan fardu karena itu tadi muayyana, ditentukan, ya. Kalau tidak nanti tidak bisa membedakan antara puasa yang lain. Nah, jadi sekali lagi nggak usah dipersoalkan lagi, masa orang lain sudah maju sampai membuat apa segala naik ke langit ini, kita masih berdebat dengan usolli nawaitu. Nggak usah. Karena ini persoalan sudah dibahas di ada fikih mazhabul arba'ah, itu sudah dibahas pada masa Abu Hanifah, masa Imam Syafi'i, masa itu malu sudah dibahas, ya. Jadi yang mau memakai silakan, yang tidak mau juga tidak apa-apa, itu aja. Selesai, nggak usah bertengkar hanya gara-gara itu, karena itu bukan substansi, itu hanya sarana untuk melengkapi, ya. Sama dengan kita hari ini ribut logo halal, bukan masalah logonya yang masalah yang penting itu isi kehalalannya, substansinya itu. Bagaimana masyarakat muslim sadar untuk selalu mengkonsumsi barang yang halal, itu aja kata kuncinya itu. Tapi yang ditemukan logonya. Tapi kalau dua-duanya sih bagus, ya bagus, karena logo itu kan penanda, ya, jadi tanda yang membuat orang sadar, oh ini loh yang halal, itu tambahan saja. Jadi di dalam beragama ini kadang-kadang memang ada hal yang sifatnya prinsip yang itu yang paling pokok. Sama dengan saya jelaskan Imam Al-Ghazali sini yang paling dipokokkan itu, tanpa mengabaikan juga sarana itu, karena ikut membantu. Itu maksudnya, ya. Jadi niat itu yang pokok. Asalis yang ketiga al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amadan, ya, ma'a dzikri as-saumi. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa menyampaikan sesuatu, itu bisa menyampaikan kepada al-jawf. Al-jawf ini melewati batas tenggorokan, amadan secara sengaja. Nah, jadi inilah yang kemudian ilmu fikih yang lain disebutkan rukun. Jadi rukun itu cuma dua. Pertama berniat, yang kedua yang menahan diri, ya, untuk tidak ada sesuatu barang yang sampai ke jauh. Jadi kalau ini batasnya, ya, itu dalam keadaan sengaja. Ya, tapi kalau dalam keadaan tidak sengaja lupa, itu tidak masuk. Ya, itu namanya bonus. Ya, tapi jangan diulangi. Masa udah habis sepiring, baru saya lupa, waduh, itu namanya terlalu. Ya, tapi kalau baru seteguk air atau baru, oh iya saya puasa, oh iya itu. Tapi kalau udah habis satu piring penuh kenyang banget, baru, maaf ya saya lupa, Allah. Ya, jadi itu yang dimaksud sengaja. Ya, mati kirsa bahwa dia, saya sedang berpuasa. Artinya makan, minum, ya. Jadi payung sudah sama, puasanya batal apabila makan, apabila minum, wasroti wal hikna. Hikna ini wala yafsidu bil qasdi. Ini kalau hikna ini hati-hati nih, ya. Kalau ada sesuatu yang kita masukkan dari dubur, dari bawah masuk ke dubur, inilah perbedaannya sedikit. Kalau ulama dulu itu sangat berhati-hati karena sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulut ini, jauh ini walaupun tidak melalui mulut. Jadi kalau melalui lubang-lubang yang lain itu bisa membatalkan puasa. Maka dulu kalau ulama itu hati-hati sekali pergi berendam di sungai kalau lagi puasa, karena itu bisa. Tapi kalau ulama-ulama sekarang
Saya baca kitab-kitab orang kontemporer itu karena di luar kesengajaan. Makanya kalau mandi Pak jangan kelamaan apalagi berendam karena itu bisa makruh, Ya, tapi wala yufsidu bil kasdi. Kasdi ini suntik. Ya, kalau bahasa sekarang namanya infus. Nah itu. Nah, tapi oleh diinfus kan biasanya orang sakit. Kalau orang sakit kan tidak wajib puasa. Cuma puasa sakitnya ini hati-hati. Karena sakitnya 3 macam. Ada sakit yang memang penyakit itu yang kemudian dianggap keras bisa menjadi penyebab masuk kematian. Nah, itu memang bukan lagi sunat batal puasa, tapi itu wajib karena nyawa terancam. Ya wajib. Yang kedua, kalau sakitnya memperlambat proses penyembuhan, nah itu disunatkan tidak puasa. Ya, kalau kita tidak puasa, kita makan minum supaya cepat sembuh dari itu lebih bagus. Nah, tapi kalau buat sakit-sakit biasa sih tidak ngaruh. Sakit apa? Flu. Sakit apa? Demam. Kira-kira demam ganggu nggak kira makan apa enggak ya? Nah, itu jadi kembali kepada yang bersangkutan kalau persoalan ini. Makanya di ayat itu apa itu? Wa antasumu khairul lakum. Tapi jika kau berpuasa maka itu jauh lebih baik bagimu. Jadi kembali kepada keimanan yang bersangkutan. Nah, jadi suntik ini nanti perhatikan baik. Ini penjelasan suntik infus ada cuma di buku ini karena kebetulan ada beliau bertanya di Pontianakos. Suntik itu ada 2 macam. Ada suntik yang sifatnya untuk makanan, ada suntik sifatnya untuk pengobatan. Nah, yang kedua cara suntiknya, kalau suntik melalui saraf itu tidak tembus sampai ke sini dan itu tidak ngaruh. Tapi kalau suntik langsung pada lubang yang kemudian tersambung kepada jauh, itu batal. Nah, makanya tapi tidak ada sih. Ada nggak orang ini disuntik lewat hidung ya? Ada ya? Nah, itu kalau itu batal itu karena ini hidung ada lubang yang langsung ke sini batal. Tapi kalau suntiknya di jari-jari sini yang tak ada itu tidak batal. Itu ada penjelasannya mungkin. Kalau di sini kan disebutkan hanya bil kasdi. Kasdi itu artinya hijaman. Nah, hijaman ini bekam. Ya bekam. Nah, ini juga ada pandangan. Tapi kalau kitab ini dalam mazhab yang diambil oleh Imam Al-Ghazali juga tidak batal. Ya, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan. Padahal itu makruh. Jadi ada juga penjelasannya di sini. Saya jelaskan. Jadi perbedaan di kalangan para ulama karena persoalan hadis. Nah, sehingga ulama kontemporer berpandangan apabila dengan berbekam yang membuat tubuh fisik kita menjadi melemah dan mengantarkan kepada tidak bisa melanjutkan puasa, maka sebaiknya Anda tidak berbekam pada waktu siang hari. Itu hukumnya makruh. Itu. Ya ambil aja waktu di malam hari kan kita tidak sedang berpuasa. Nah, itu karena kalau di sini memang tidak batal. Tapi paling tidak bisa makro. Nah, supaya lebih aman. Waliktihar ini celak-celak mata itu kan ada itu. Ya wadikhalil maylibil udhuni. Ya wadihlil. Jadi masukkan ini telinga itu. Biasa kan ada korek-korek itu. Nah, itu tidak masuk. Ya, karena tidak sampai ke sini. Termasuk yang di dubur itu yang tidak ini juga tidak sampai ke ini. Maka wama yasilu bigari kasdin, atau ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tapi di luar kesengajaan, tanpa disengaja, karena misalnya dulu di jalanan itu tidak mungkin, tidak batal. Ya biasalah kalau banyak, apalagi kalau kita lagi musim asap nih, asap tuh masuk di tidak batal. Ya termasuk itu apa namanya kalau ada orang pilek yang disedot-sedot tuh, yang kecil-kecil tuh, dia ada tutupnya, kita apa namanya itu? Inhaler. Ada di sini nih. Anak penjelasan di sini. Karena dulu ada sering bertanya, mana hukumnya Ustaz? Saya ini kalau sedang berpuasa, nilai kalau Anda pakai itu, waduh. Nah itu tidak batal. Karena Anda sampai di sini aja, tidak sampai. Tidak ada saat-saatnya yang kemudian masuk ke tenggorokan. Ya, ini semua ilmu fikih. Karena kalau
mencari ayat dan hadisnya. Pada zaman Nabi kan belum ada alat seperti itu. Maka ulama fikih membuat istidlalnya berdasarkan kejadian-kejadian yang diperkirakan sama. Itulah namanya kias. Kias menganalogikan sesuatu yang pada hakikatnya tidak punya dalil, tetapi ada kasus dan peristiwa dan ilatnya hampir sama, maka hukumnya disamakan. Nah, gitu. Nah, jadi makanya beragama ini nggak cukup Quran hadis, hadis Quran, Quran hadis. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak boleh. Waduh, repot kita. Nah, karena ayat Al-Quran terbatas hanya 6.236 ayat. Kalau hadis terbatas pada zaman Nabi. Setelah Nabi wafat tidak ada lagi hadis. Sementara masalah yang berkembang, makin lama hidup ini makin banyak masalah. Bagaimana bisa menjawabnya? Disinilah perlunya ijtihad para ulama. Itu. Tapi menjawabnya harus pakai kaidah fikih, kaidah tafsir, kaidah hadis, bukan terjemahan. Nah gitu. Jadi, nah selanjutnya termasuk ini juga wa ma yasbiqu ila jawfihi bil mudmadati ya fala yutiru illa idza balaga ila mudmah. Hati-hati nih. Jadi kalau kita berkumur-kumur tuh lagi sedang wudu, berkumur-kumur kan sunat dalam wudu. Nah, kalau ada rasa-rasa sisa itu tidak batal. Ya, selama tidak disengaja. Kan ada orang ragu-ragu tuh sampai tidak mau berkumur-kumur kalau bulan puasa, ragu-ragu. Aduh, ada rasanya. Memang Bung, ada rasanya Bung, tapi tidak sampai batal. Ya, karena kecuali kalau disengaja, kan disunatkan itu kalau kita berwudu kan gini. Nah, itu supaya itu maksudnya. Nah, itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena kalau itu dilakukan sampai bunyi-bunyi, itu batal, ya, batal. Jadi selama tidak sampai berlebihan seperti itu, maka itu tidak batal. Ya. Jadi sekali lagi ini juga masuk dalam kategori sengaja. Jadi kalau kita berwudu tanpa sengaja, itu namanya tidak batal. Yang keempat, al-imsaku anil jima'. Nah, ini pastilah ya. Jadi menahan diri untuk melakukan suami istri. Ya. Wa'in jama'a nasyam lan yuftir. Kalau ada menjima istrinya, menyetubuhi istrinya secara tidak sengaja, lupa, lan yuftir, tidak batal. Ada nggak orang bersetubuh lupa? Ini akal-akalan aja. Ya, tapi walau alam kalau itu ada ya. Nah, itu secara hukum tidak batal. Apalagi diulangi lagi, waduh. Ya, nah itu enggak. Wa injama lailan. Nah ini kalau dia melakukan hubungan jima pada waktu malam hari atau bermimpi basah pada malam hari pas junuban sampai subuh hari, nah itu tidak batal ya, tidak batal puasa. Jadi kalau sampai subuh ya, tapi ya wajib mandi lalu sholat. Nah, ini saya jelaskan sedikit ini. Yang sampai ada kita baca hadisnya. Karena ini hadisnya ada dua yang bertolak belakang. Ini namanya hadis mukhtalif. Satu, ada hadis riwayat Imam Ahmad, man asbaha junuban fala shauma lahu. Siapa yang masih dalam keadaan junub, sampai subuh hari, fala shauma lahu, tidak ada puasa baginya. Ya, ini hadisnya sahih dari Abi Hurairah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru wa huwa junubun, ya, summa yartasilu summa yasum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan masuk waktu subuh wa huwa junubun, ya, min ahlihi. Maksudnya junub karena sudah melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, lalu kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa besoknya. Jadi ini ada dua hadis yang bertolak belakang. Hadis pertama dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad tidak boleh puasa sampai subuh masih junub. Tapi hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Aisyah dan Ummu Salamah boleh, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ini namanya hadis mukhtalaf.
Nah, kalau terjadi dua hadis yang bertolak belakang seperti ini dalam satu masalah, dua-duanya hadisnya sahih. Bagaimana caranya? Itu banyak cara dilakukan. Salah satunya ada metode tarjih. Kalau tidak bisa kompromi, kan ada juga bisa kompromi. Tapi kalau ini tidak bisa kompromi, maka adalah tarjih. Caranya tarjih itu menguatkan salah satunya. Para ulama merumuskan yang paling kuat adalah hadis yang kedua. Kenapa? Karena hadis pertama itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sementara hadis kedua diriwayatkan oleh istrinya. Sementara ini masalah pokoknya adalah masalah junub. Kira-kira siapa yang paling tahu junubnya Rasulullah SAW? Apakah Abu Hurairah atau istrinya? Istrinya lah, karena beliau junub itu berhubungan dengan istrinya. Maka hadis yang kita pakai adalah hadis yang bersumber dari istrinya. Maka kesimpulannya, kalau ada orang junub yang melakukan hubungan suami istri pada malam hari atau mimpi basah, lalu bangun, orang sholat subuh, udah sholat subuh di masjid baru bangun, nah, itu puasanya boleh lanjutkan. Yang penting pergi mandi lalu sholat dan lanjutkan puasa. Yang penting malamnya sudah berniat. Ya, jangan terlanjur bang, saya tak puasa lagi. Kenapa? Ya terlanjur. Boleh, tapi kalau ya beginilah kesimpulannya ini, inilah pendapat hukum para ulama. Nah yang kelima adalah al-imsaku anil istimna wa huwa ikhraju liman yang kasdan bijima. Ini yang kelima adalah menahan diri untuk melakukan bersenang-senang. Ya, bersenang-senang dengan maksudnya itu bersenang-senang, apalagi mohon maaf. Kita di Pontianak dan berbagai tempat lainnya kalau bulan Sya'ban banyak pengantin baru. Nah, hati-hati nih kalau cuma bercumbu rayu, usahakan kalau di sini yang menahan diri untuk itu ya, terutama di dalam hal mengeluarkan sperma, yaitu ikhrajul mani. Ya, tidak melakukan jima, tapi melakukan istimna. Istimnanya onani. Ya, pokoknya mengeluarkanlah sperma. Tapi kasdan dengan sengaja, baik dengan jima ataupun dengan bukan jima. Ya, fa'inna dzalika yaftur, yaitu batal puasa. Nah, yang tidak berbatalkan puasa adalah wala yutiru ya bikublah zaujati, artinya mencium istrinya. Ya, jadi dia bercumbu rayu lah, bersenang-senang, ya tidur sama-sama, berdekapan dan tapi dia tidak mengeluarkan sperma. Itu ya, tapi dimakruhkan, ya, dimakruhkan kecuali ilai yakuna syaikhan. Nah, kecuali orang yang sudah berumur, ya orang sudah berumur itu ada pengecualian. Ini menurut kitab ini ya. Jadi ya orang kenapa? Karena atau orang yang sudah ya mungkin nafsu tadi itu udah terkontrol. Jadi remote-nya itu udah betul. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Pala bahasa, ya pala bahasa takbir, ya tapi watarkuhu aula. Tapi meninggalkannya itu lebih hati-hati dan itu lebih baik. Nah, jadi hadisnya begini. Nah, kalau ini darah di sini. Ini hadisnya riwayat Ahmad juga, Nasai. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya lagi sedang puasa, istri saya juga sedang puasa. Kira-kira boleh nggak saya cium? Kata Rasulullah, oh silakan. Itu boleh. Tidak lama kemudian ada juga yang datang. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, saya sedang puasa, istri saya juga sedang puasa. Kira-kira boleh nggak saya cium istri saya? Oh jangan. Jadi ini ada dua hadis, satu hadis tapi dua pertanyaan yang sama, tapi Rasulullah memberikan jawaban berbeda. Akhirnya ketemu antara dua orang bertanya, saling geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Nah ternyata jawabannya yang datang pertama tadi itu bertanya orang yang ini yang sudah tua. Makanya bisa boleh, silakan. Karena Nabi sudah tahu yang bersangkutan ini bisa mengendalikan nafsunya. Jadi sekedar mencium, ya boleh. Jadi untuk jebol, itu tidak bakalan. Ya, karena ya kalau umur 70, 80, 90 tahun ke atas kan enggak. Tapi yang datang keduanya ini adalah orang yang masih muda. Itu pengantin baru lagi kira-kira. Maka Nabi jangan, karena itu Nabi khawatirkan. Diizinkan nanti katakan boleh, dia ujung-ujungnya cuma cium, lama-lama dijebol juga, kan bahaya. Nah, jadi maka Nabi, nah inilah contoh. Maka disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa secara hukum boleh, ya, tetapi
tapi sebaiknya tidak dilakukan karena kalau itu hanya dibolehkan bagi orang yang sudah tua, ya sudah tua karena lebih bisa mengendalikan diri. Nah, yang keenam sesudah kitab ini al-imsaku an ikhrajul qa'i, menahan diri untuk tidak mengeluarkan dahak. Apa itu muntah ya, fal istisqa bi kastis yufsidus shaum. Jadi kalau kita muntah, ini ada unsur kesengajaannya, itu bisa batal puasa tuh, terutama tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, maka muntah itu dianggap biasa, tidak batalkan, ya tidak batalkan. Jadi hanya kalau akan ada orang muntah itu karena misalnya digaruk-garuk namanya itu keluar, tapi kalau di luar pengendalian itu tidak, ya tapi sebaiknya dihindari. Nah terakhir mungkin ini kan batas waktu. Wa amal lawazimul iftar, adapun kewajiban hal yang harus dilakukan bagi orang membatalkan puasa itu ada 4. Pertama qada, ya qada ini biasa kita mengganti. Yang kedua kafarat ini denda tebusan. Yang ketiga fidyah. Nah, ini banyak masalahnya, nanti banyak sekali sini tentang fidyah, ukurannya berapa, perbedaannya ibu hamil dengan ibu menyusui dengan orang yang sudah tua. Wa imsaku bagian hari, ya tasbih bisani. Nah ini ada juga wajib menahan selama sisa-sisa hari. Jadi kalau ada orang sengaja batalkan puasa pada waktu jam 1, maka selama jam 1 sampai jam 6 tidak boleh berbuka. Tidak boleh. Dia wajib menahan sama dengan orang lain. Ya, walaupun dia tetap tidak dihitung puasa, karena wajib menghargai orang yang sedang berpuasa. Itu ada 4 yang wajib. Nah ini mudah-mudahan bisa ini saya sebutkan satu persatu. Pamal qadahu, adapun mengganti puasa, pawujubuhu, ya wajibnya itu amun berlaku umum ala kulli muslimin setiap mukallaf, ya karena dia meninggalkan puasa bi uzri, karena uzur tadi itu karena sakit atau karena musafir, ya atau bigari uzur atau karena tidak ada uzur karena dia sengaja. Nah termasuk walil haid orang yang haid juga mengganti puasanya, ya ganti puasanya, ya wakala al-murtad, kalaupun ada orang murtad, ya amal kabur tidak, asabi juga tidak, wajunun juga tidak, pala pada Allah ya, wala istaratu. Nah mengganti puasanya tidak wajib, tidak disyaratkan harus berturut-turut. Misalnya puasa seminggu, wajib mengganti seminggu berturut-turut, tidak, karena situ dalam kaidah tafsir tidak ada mukayatnya. Ya misalnya pemangkal minkum maridan aw ala sabarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Jadi tidak ada dikatakan fa'iddatu min ayyamin mutatak, diwajibkan atas kaum berpuasa berturut-turut. Nah, itu tidak ada, hanya dikatakan pada hari-hari yang lain, maka boleh. Ya, jadi tergantung kepada bersangkutan. Kalau mampu berturut-turut silakan. Kalaupun di sela-sela ini juga tidak apa-apa. Ya, walakin yakudi kaifa yasha, tetapi dia boleh mengganti kapan saja dia mampu. Ya, mutafarriqan atau majmu'an, mutafarriqan itu terpisah-pisah ataupun wa amal kafarah itu pada tajimul bijma. Jadi kafarah itu tidak boleh kecuali ya berjima. Artinya dia batalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri. Nah, maka itu wajib. Kafaratnya apa? Itu kalau dia itu kan wa kafarah illa bijma, wa ma adaru ada pula. Yang lain itu tidak ada kafarat kecuali itu. Ya. Jadi pertama membebaskan raqabah budak. Nah, ini budak, membebaskan budak pada zaman Nabi ya, karena masih ada budak. Tapi sekarang tidak ada, itu mahal. Ya. Kedua, urutan keduanya itu, opsi keduanya itu berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Nah, ini 2 bulan mutatabi ini disebutkan berturut-turut. Nah, tapi kalaupun tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, wa inna jasa fa iti'amu sittina miskinan, ya mudan. Ya, jadi dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, mungkin Bapak jamaah sekalian pernah dengar kisah. Itu hadisnya sahih itu. Ya, pada zaman Nabi ada di Bulughul Maram. Jadi ada seorang sahabat yang terlanjur tidak bisa nahan. Dia menyetup istrinya pada tusian hari. Akhirnya datanglah lapor ke Rasulullah. Yaitu disuruh ini di kafarat apa itu? Tadi ini tidak mampu. Suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang 2 bulan berturut-turut.
Ini aja 1 hari udah jebol. Aduh, jadi makin tak mampu. Setelah itu suruh ini beri makan. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau mau dicari orang yang paling miskin di kampung ini, tidak ada lagi yang paling miskin dari aku. Rasulullah sampai senyum-senyum mendengar itu. Akhirnya Rasulullah minta berikan korma, baru ini korma. Ini berikan kepada keluarga. Nah, itu nama kafarat. Itulah namanya solusi. Ya, artinya tak boleh memaksa. Ya, kalau memang kemampuannya segitu ya segitulah. Tapi jangan pula itu jadi ukuran. Ya, jangan jadi ukuran bahwa tapi kan pernah hanya kafaratnya berikan korma. Ya, yang kedua, wa ma yusaku bagatin har wajib ala asri bil fitri. Ya, ini kalau orang yang menahan tadi itu batal puasanya, tapi tidak sengaja batalkan, itu tidak boleh makan terus. Dia tidak boleh minta-minta sendak puasa. Ya, dia tetap menahan diri. Nah, fidyah ini wa amal fidyah itu wajib ala hamil wal murdi. Nah, bagi orang yang hamil, ya, orang yang hamil menyusui tidak tarata khaufan ala waladaihima likulli yaumin mudon hinta. Ya, jadi bagi orang yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan terhadap janin bayinya, maka dia wajib memberikan mudon. Ya, ini sebagai fidyah. Ya, mudon itu kalau di sini ukurannya nanti hanya tidak sampai satu kilo, hanya 30. Ada ukurannya di sini untuk ukuran beras kita, untuk miskinan wahid. Nah, tapi kalau penyelesaian sama dengan mayoritas pendapat ulama fikih, tapi yang bersangkutan juga mengganti. Nah, itu double. Ya, jadi dia mengganti puasa, tapi juga memberi. Nah, sebanyak sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Kalau dia 7 hari berpuasa, 7 hari juga memberi. Itu. Tapi kalau wasyai wal haram, orang yang tua renta tidak bisa lagi berpuasa, maka itu yang mesti fidyah. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu yutikuna fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa maka dia memberi makan. Jadi kalau perempuan yang hamil ini ada 3 pendapat. Pertama, kalau seperti ini tadi ini pandangan mayoritas ulama yang dianut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, Hambal, seperti yang dianut Al-Ghazali. Tapi kalau Imam Abu Hanifah cukup qada saja, tidak ada tambahan kafaratnya, tidak ada fidyah. Nah, pendapat yang baru ini yang banyak kontemporer dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Said Sabiq yang diikuti dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, itu perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, itu tidak puasa, cukup membayar fidyah. Ini yang paling laku hari ini. Yang paling laku. Saya paling banyak pertanyaan di Pontianak Pos dulu masalah ibu-ibu yang sedang hamil, apakah puasa atau fidyah. Nah, tapi pendapat yang kontemporer yang hari ini yang banyak dipakai, tidak puasa. Cuma hanya membayar fidyah. Kalau Imam Malik dibedakan antara orang yang menyusui dengan orang yang hamil. Kalau yang hamil itu fidyah, kalau hamil ini dia membayar. Itu dibedakan sedikit oleh. Ada penjelasannya semua di kitab ini. Jadi di buku yang saya tulis. Jadi saya kira ini modal-modal kita, karena kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya masih cukup panjang ini, karena hal inilah yang kita akan hadapi nanti ibadah selama bulan Ramadan. Saya kira ini kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermunajat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang, terutama hidayah dan taufik, sehingga hati kita selalu tertata, terarahkan untuk ringan melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa selama Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya. Saya kira itu, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz Dr. Hadi yang telah memberikan pencerahannya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan disampaikan insyaallah. Mungkin kita tutup, persilakan pada Ustaz untuk menutupnya dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا وارزقنا فهما ثابتا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد.